Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama kepada Satria, pimpin doanya. Berhubung Bu Ika sedang berhalangan masuk, beliau sedang sakit, maka kelas 4 pembelajaran untuk hari ini Ibu gabung dengan kelas 5 ya. Untuk hari ini kita belajar PKN ya, untuk kelas 4 itu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah dan kecamatan, dan untuk kelas 5 itu tentang makna dan pentingnya NKRI. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 yaitu menjelaskan atau mampu menjelaskan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan beserta tugas-tugasnya, dan untuk kelas 5 dapat mendeskripsikan makna dan pentingnya NKRI. Tetap semangat ya. Semangat, yes. Baiklah, kita mulai pembelajaran tentang lembaga-lembaga sistem pemerintahan di desa dan di kecamatan. Lembaga-lembaga sistem pemerintahan yang pertama yaitu Kepala Desa atau Lurah, yang kedua BPD, ketiga Sekretariat Desa, 4 Lembaga Kemasyarakatan Desa, 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang keenam yaitu Lembaga Keuangan Desa. Tentang Kepala Desa, ada yang bisa menyebutkan pengertian dari Kepala Desa? Ya, Maharani, boleh? Ya, bagus. Ibu lengkapi lagi ya. Kepala desa itu merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah desa. Terus, kepala desa itu dipilih oleh seluruh warga desa. Kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang lagi untuk 1 kali masa jabatan. Kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat di desa, dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Kepala desa juga memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa dan harus melalui persetujuan dari BPD. Yang kedua yaitu BPD. Apa tadi kepanjangan dari BPD? Ayo Dinda. Iya, bagus sekali. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam mengambil keputusan penting. Anggotanya terpilih melalui musyawarah desa dan memiliki peran dalam merumuskan rencana pembangunan desa serta mengawasi kinerja kepala desa. Yang ketiga, yaitu Sekretariat Desa. Sekretariat Desa adalah lembaga administratif yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tugas dari Sekretariat Desa yaitu mengelola dokumen, surat menyurat, dan administrasi lainnya yang terkait dengan pemerintahan di desa. Yang keempat, apa tadi? Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat dengan LMD. LMD adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan sosial dan ekonomi di desa. Tugasnya memfasilitasi program-program pembangunan seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang kelima, apa? Yang kelima, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat dengan LPMD. LPMD memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa. Yang terakhir, Lembaga Keuangan Desa. Lembaga Keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan anggaran desa. Mereka memastikan dana tersebut atau dana desa itu digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Sekarang tentang pemerintahan kecamatan. Kecamatan merupakan sebuah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan itu dipimpin oleh seorang apa? Camat ya.
Camat. Camat sebagai pemimpin atau perangkat daerah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya. Tugas dari kecamatan, 1. Tugas dari kecamatan yaitu 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Pemerintahan desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan di NKRI dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan dari NKRI? Ayo, Salasan. Iya, betul sekali. NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 1. NKRI itu didirikan pada tanggal berapa? Iya, pada tanggal 17 Agustus 1945. NKRI itu memiliki komponen penting. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua republik, ketiga keragaman, dan 4 Pancasila. Kesatuan itu artinya bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berarti bahwa kekuasaan politik dan administrasi berada di tangan pemerintah pusat di tingkat nasional. Terus yang kedua tadi apa? Republik. Republik itu berarti Indonesia dikepalai oleh seorang presiden, yaitu sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga yaitu keanekaragaman. Di Indonesia itu berarti memiliki banyak keanekaragaman. Contoh di kelas kita saja. Misalnya suku. Di kelas terdapat banyak suku. Ada suku apa aja? Ada suku apa saja? Suku Jawa, suku Lampung, terus apa lagi? Ada yang dari mana? Suku Sunda dan banyak lagi. Terus selain dari suku, agama, terus budaya, dan banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir yaitu tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu terdiri dari 38 provinsi yang terbagi lagi menjadi kabupaten atau kota. Tiap provinsi memiliki pemerintah provinsi yang berwenang mengatur wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya tadi yang kita bahas apa? Pemerintahan daerah atau pemerintahan desa dan kecamatan ya. Nah, untuk tugas selanjutnya kelas 4 mengerjakan lembar kerja siswa tentang struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Dikerjakan secara mandiri ya. Dan tugas untuk kelas 5 itu membuat map atau poster tentang makna NKRI. Ini contoh posternya. Kalian bisa membuat atau berkreasi yang lebih dari contoh ini. Sudah selesai atau belum tugasnya? Yang sudah boleh dikumpul ya. Baik, dan untuk tugas selanjutnya per kelas duduk berkelompok atau dibagi kelompoknya. Ayo. Tugas kelompok atau diskusi kelas 4 yaitu nanti kalian dapat menjelaskan siapa saja yang membantu kepala desa dan camat ya. Nanti kalian diskusikan. Dan untuk kelas 5, apa pentingnya persatuan Indonesia? Kalian diskusikan, nanti kalau sudah semua per kelompok dari masing-masing kelas nanti dapat mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sudah selesai semua? Baiklah, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Ayo. Kelompok 3. Iya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan.
Baiklah, dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini penting untuk kita memahami pemerintahan dan menjaga persatuan bukan hanya sekedar kewajiban dari kita, melainkan juga kunci keberhasilan bangsa dan negara. Memahami pemerintahan memungkinkan kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengkritik kebijakan yang merugikan, dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Menjaga persatuan di sisi lain adalah fondasi kekuatan bangsa dan memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan bersama, membangun ekonomi yang maju dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan tentram. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Iya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Untuk kali ini, ayo Brilian, pimpin doanya. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.